Where in the Old Testament says Jehovah God said, I am the Alpha and Omega. Ya, di mana di dalam perjanjian lama kita bisa menemukan aku adalah Alfa dan Omega. Isaiah. Ya, dalam kitab Yesaya 44:6. Yesaya pasal 44, Yesaya 44 ayat 6. Ya, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Here again, Jehovah God and mighty God said, I am the Alpha and Omega. Di sini Tuhan semesta alam mengatakan aku adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu sama dengan Alfa dan Omega. So the Alpha and Omega appear to Isaiah. Jadi Allah, Alfa dan Omega, Allah Alfa dan Omega menyatakan diri kepada Yesaya. Now Jehovah God appeared to Isaiah. Tuhan Allah menampakkan diri kepada Yesaya. But Jesus said, I appear to Isaiah. Remember here? Dalam Matius 22:30 tadi, Yesus mengatakan, aku menyatakan diri kepada Yesaya. Jesus say, I appear to prophet. Yesus mengatakan, aku menyatakan diriku kepada nabi-nabi. Therefore, Jehovah God is Jesus. Ya, melalui penjelasan ini, Tuhan Allah itu adalah Yesus. Therefore, all human history, karena itu semua sejarah manusia is His story. Story of Jesus Christ. Ia adalah sejarah Yesus Kristus. That's why we are called Christians. Itulah sebabnya kita disebut Kristen. Christian means it's Christ in. It's a small Jesus. Ya, Christian itu terdiri dari dua kata ya, Christ, Chris itu adalah Kristus, Ian itu adalah Kristus kecil, Yesus kecil. Itu artinya pengikut Yesus. We call ourselves and people call ourselves that they are believers in Jesus. Kita menyebut diri kita dan orang lain juga menyebut kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. People do not call us we are believers of God. Orang tidak menyebut kita orang-orang yang percaya kepada Allah. If we say believers of God, that means they're confused with the Muslims, okay? Ya, jika mereka mengatakan itu orang-orang percaya kepada Allah, ini mungkin agak bingung ya. Itu karena orang Muslim juga, agama Muslim mereka percaya Allah. And we are called for witnessing Jesus. Dan kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. That's why I'm here. Ya, itu sebabnya saya ada di sini. To tell you about Jesus. Ya, untuk menyampaikan kepada saudara tentang Yesus Kristus. In your preachings, in your teachings, without Jesus involved, then we are in problem. Ya, dalam pengajaran maupun khotbah kita, tanpa Yesus di dalam pengajaran khotbah kita, itu adalah masalah. Every day, we have to say Jesus, Jesus, Yesus, Yesus. Ya, setiap hari kita harus menyatakan atau menyebut nama Yesus. Even Old Testament stories, you should be ended up with Jesus. Bahkan dalam perjanjian lama pun itu semuanya diakhiri dengan Yesus. Amen. Amin. Now it's time for discussions. Ini saatnya untuk and then I will take answers from berdiskusi. you. And after your discussions, you raise questions. Dan setelah diskusi bisa itu mengajukan pertanyaan kalau ada. Would you review this each other? Ya, tolong itu menjelaskan atau mengulangi lagi itu satu dengan lain itu semua yang saya sudah sampaikan di depan ini. Even before this, remember the Adonai, Jehovah God, and then Kurios. Ya, mulai dari Adonai tadi, Kurios itu Yehova, Yahweh.
Yeah, without practice, it's very hard to explain to people. Ya, tanpa kita menerapkan itu satu dengan lain, itu sangat susah untuk menjelaskan kepada yang lain. Iya. Yes, question? Huh? Question later. Nanti setelah after discuss. Setelah diskusi, Pak, nanti bisa ajukan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan latihan untuk kita bisa berargumentasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, maka berlatih untuk diskusi, ya, tentang apa yang telah dipelajari tadi, mulai dari Elohim, Allah pencipta, kemudian Adonai atau Yahweh, Allah yang membuat perjanjian, dan kita bisa menemukan Yesus dalam perjanjian lama ketika kita menggalinya secara teologis, baik dalam bahasa aslinya. Nah, mohon maaf Indonesia kadang-kadang kita keterbatasan dalam bahasa, ya. Tetapi apabila kita mempunyai referensi dengan bahasa aslinya, kita menggali lebih dalam, mencocokkan dengan ayat-ayat di Alkitab yang lain, kita akan menemukan di sana kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Ya, jadi setelah diskusi boleh mengajukan pertanyaan untuk kita bersama-sama. Sungguh sangat menarik bahwa membuka wacana baru bagi setiap pemikiran kita tentang teologis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik dimulai dari sejarah penciptaan sampai tentang perjanjian Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Ibu Bapak sekalian, dari apa yang telah kita pelajari tentang Tuhan Yesus, dari sejarah dari awal perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya fokus tentang Tuhan. Ya, mengenai penciptaan tadi sempat menjadi perdebatan. Mengapa penciptaan kita berbeda dengan teori-teori yang ada seperti sains? Karena sains adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu diciptakan oleh manusia. Sedangkan Alkitab adalah kebenaran mutlak dari Tuhan. Sedangkan manusia memiliki kebenaran relatif. Itulah sebabnya ketika ada pertanyaan tadi, mengapa teori evolusi berbeda dengan kitab suci? Ya, teori evolusi adalah kebenaran relatif yang dibuat oleh manusia karena adalah penciptanya manusia. Karena dalam teori evolusi tidak ada sejarah penciptaan, yang ada adalah Big Bang. Lazarus Balanzani, Charles Darwin mengatakan omni ovum ex ovo, omni vivum ex vivo. Telur berasal dari kehidupan dan kehidupan berasal dari telur. Sedangkan gimana? Nah, sedangkan Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan begitu luar biasa. Dan teori penciptaan dibagi dua, ini bukan teori absolut, tetapi hanyalah pendalaman teologis praktis, dilihat dari sudut pandang bahasa, dari penelitian-penelitian Alkitab yang berdasarkan referensi ayat-ayat sebelumnya dan sudahnya, sehingga ditemukanlah teori, oh ya, disimpulkanlah dua macam. Yang pertama adalah teori penciptaan berdasarkan rentan waktu, yang dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2, di mana setelah penciptaan tiba-tiba bumi gelap gulita. Oleh karena apa? Malaikat jatuh dalam dosa, kejatuhan malaikat yang tertulis juga di ayat sebelumnya di Yesaya pasalnya yang ke-14 dengan jelas memaparkan tentang kejatuhan malaikat. Kemudian kita melihat lagi satu pelajaran yang sungguh luar biasa yang kita tahu tentang siapakah Allah. Apakah Allah kita sama dengan Allah yang disembah oleh agama yang lain? Dari perjalanan religiusitas, agama-agama di dunia ini terbagi dari berbagai macam. Sejak air bah, kemudian menara Babel, pecah dari Asia, Afrika, semua memiliki kepercayaan masing-masing. Nah, disitulah kita mulai melihat bagaimana pencipta agama itu terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan session di mana kita diperkenalkan tentang siapakah Allah yang kita sembah. Yehova. Siapakah Yehova itu? Apa artinya Yehova itu? Kita tahu Yehova adalah yang disebut kreator. Dia adalah perjanji. Allah yang membuat perjanjian. Sejak kapan perjanjian itu
Alkitab mencatat dalam Efesus pasalnya yang 1 ayat yang keempat, sejak dunia ini belum dijadikan, Allah telah mendesain kita sedemikian rupa, dan itulah disebut dengan perjanjian kekal. Kemudian Elohim, dialah Allah pencipta. Jadi yang disebut dengan Yehova Elohim berarti Allah pencipta sekaligus Allah yang membuat perjanjian. Sungguh luar biasa Allah kita. Amin. Dan kita bisa melihat bagaimanakah Yesus itu disebut Elohim, Yahweh Elohim atau Allah sendiri, di mana kita bisa melihat apakah dalam perjanjian lama Yesus itu sudah ada. Tadi sudah dengan clear, jelas sekali, di mana Abraham, di mana Musa, Daud dan para nabi-nabi telah bersama-sama dengan Yesus. Karena yang sungguh-sungguh membuka tabir wahyu adalah Yesus sendiri. Amin. Kira-kira sungguh sangat jelas? Iya. Apabila ada pertanyaan, mungkin sedikit bingung dalam konteks teologis, ya mari kita akan bersama-sama untuk belajar, sehingga kita ketika berhadapan dengan agama yang lain, apakah sama Tuhanmu dengan Tuhanku? Iya, lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Jadi apakah sama? Saya bukan latar belakang orang mengenal Tuhan, saya Muslim, tapi saya ketika melihat, membaca, dan saya belajar, ya puji Tuhan, dapatkan anugerah belajar. Wow, ternyata bedanya sangat jelas. Dulu saya berpikir, oh ya mungkin sedikit sama. Allah itu ya mungkin Allah Bapa. Orang Muslim hanya sampai dalam perjanjian lama. Oh ternyata sama sekali berbeda. Allahnya memang sejak awal pun juga berbeda. Maka besok akan lebih menarik lagi tema, yaitu tentang Allah ini sama atau tidak. Bukan hanya sekedar kita, oh ya tidak, Allah kita berbeda, tapi tanpa alasan yang jelas, kita pun juga jawaban babi buta. Oke? Tapi dengan jawaban yang jelas, ini loh perbedaannya, maka kita akan tahu siapakah Allah kita. Amin. Next, kita akan mungkin ada any question, ada pertanyaan. Tadi kita sudah mempelajari bahwa Allah anak, yaitu Tuhan Yesus, yang berhubungan langsung dengan manusia. Tetapi yang saya pertanyakan, Speak louder. Let him speak louder. bahwa Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk berdoa. Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di surga. Berarti Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berhubungan langsung dengan Allah Bapa, bukan kepada Tuhan Yesus. Very, very good question. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Now, as I told you, the Trinity God works very mutually in respect. Iya, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Allah Tritunggal, mereka bekerja bersama-sama dan saling menghormati satu dengan yang lain. Jesus always respect Father. Yesus selalu menghormati Allah Bapa. He always said that you pray to Father God. Yesus selalu berkata, ketika berdoa, berdoalah kepada Allah Bapa. And also he said, you pray in my name to Father God. Yesus juga berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. That doesn't mean only Father God receiving prayer. Ini bukanlah berarti bahwa hanya Allah Bapa saja yang menerima doa-doa kita. When we pray, Trinity God, all listening together. Ketika kita berdoa, Allah Trinitas ketiga-tiganya mendengarkan doa kita. You know, in St. Paul's letter, Paul pray most of the time to Jesus. He dialogue direct to Jesus. Nah, kalau kita melihat dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kebanyakan dari doa Rasul Paulus itu berhubungan langsung dengan Yesus.
Paul said this, the Spirit of God, the Holy Spirit, okay? But the Holy Spirit is not only the Spirit of God, also that's, the Paul said in Acts 16, okay, he said that the Spirit of Jesus. Ya, Paulus mengatakan ketika dia berdoa, Roh Allah. Kalau kita juga melihat dalam Kisah Para Rasul 16, tapi Roh Allah ini sebenarnya mengacu kepada Roh Allah Bapa dan Roh Yesus Kristus juga. In other words, when you talk to Father God, that is what Jesus said. However, you at the same time you talk to Jesus and the Holy Spirit at the same time. Ya, dengan kata lain sebagaimana yang Yesus tadi katakan, ketika kamu berdoa, berdoalah kepada Allah Bapa. Tetapi ini sebenarnya juga berarti ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, kita juga pada waktu yang sama berdoa kepada Allah Roh Kudus dan Yesus. When you speak to, we sometimes talk to the Holy Spirit right here. Holy Spirit now is hovering in this room. You say, dear Holy Spirit, like that. Kita juga bisa langsung itu berkomunikasi dengan Allah Roh Kudus. Seperti saat ini di ruangan ini Roh Kudus itu ada di ruangan ini. Ya, kita juga bisa secara langsung itu berkomunikasi atau berbicara kepada Allah Roh Kudus. You can talk to Trinity God as you wish. Ya, saudara bisa berbicara kepada Allah Tritunggal, sebagaimana saudara ingin berbicara kepada Allah Tritunggal. But Jesus in particular in the Lord's Prayer, he said that you pray, Father God. It shows his reverence, his respect to Father God. Ya, tetapi dalam doa Bapa kami, Yesus secara khusus mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa kepada Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa Yesus menghormati Allah Bapa. Okay, so do not limit yourself to the Father God in your prayer. Ya, jadi jangan itu membatasi doa saudara hanya kepada Allah Bapa saja. Do you know in Acts 16, a Macedonian vision story, Macedonian vision? Ya, saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul 16 di sana ada penglihatan Paulus itu Makedonia, tentang Makedonia. Macedonian vision. Okay, over there. Paul said this, the Spirit of God spoke to me. Ya, di sana kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus berkata, Roh Yesus berbicara kepadaku. That's the Holy Spirit. Okay? Inilah Roh Kudus. At the time Paul spoke to the Holy Spirit. Ya, pada waktu itu dalam Kisah Para Rasul 16, Rasul Paulus berbicara kepada Allah Roh Kudus. So we are able to speak the Trinity God. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Trinitas, baik itu Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus. Okay? Yeah. That answers to him. Gimana ini? Okay, you ada pertanyaan lain? That's a very good question. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Come over here. Ya, terima kasih. Nama saya Yakub dari Wonogiri. Saya mendapatkan pelajaran tadi tentang penciptaan itu. Kejadian pasal 1 dengan pasal 2 ada rentang waktu di situ. Dikatakan ketika ya, ayat 1 ayat 2 ada iblis jatuh sehingga menimbulkan kegelapan. Dibuang ke dalam kegelapan. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga dikatakan di situ Allah menciptakan terang sehingga bumi yang gelap tadi menjadi terang. Bisa diasumsikan bahwa dunia gelap pada ayat yang kedua itu karena terang belum diciptakan oleh Tuhan. Referensi pasal Yesaya 14 itu saya melihat itu menuju kepada kejatuhan Kapernaum. Dan kembalinya murid-murid 70 murid yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dalam Yesaya 14 dikatakan aku melihat engkau yang naik jatuh itu di dalam referensi yang situ itu menuju kepada Kapernaum yang di Tuhan dan juga kembalinya murid yang diutus 70 itu mengalahkan itu. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. You know the verse 3. Iya, saudara tahu ayat ketiga Kejadian 1 ayat 3. Verse 3 and verse 4 that's the first day light.
Dan ayat keempat itu adalah terang ya, penciptaan yang pertama terang. That light is not a sunlight. Ya, terang di sana itu bukanlah terang matahari. That light is a glory of God. Terang yang dijelaskan di sana adalah terang kemuliaan Allah. Okay? Yeah, that's a glory of God revealed to them. Iya, jadi kemuliaan Allah itu diungkapkan. Jadi bukan menunjuk kepada terang matahari yang ada di dalam ayat selanjutnya tadi. Any other questions? Iya. Ada pertanyaan lain? Yeah, come. Another one. Ke depan. Saya bertanya tentang surga tadi ya. Ada 3 tingkat. Heavens that you explain, there are 3 heavens. Okay. Tingkat yang nomor 3 itu Firdaus. The third heaven is paradise. Lalu yang kedua tadi ada bintang-bintangnya kalau enggak salah. Stars. Galaksi. Galaxy. Lalu yang tingkat pertama itu 100 km di atas bumi. 100 kilometers above the earth. Nah, ketika penciptaan bumi diciptakan langit dan bumi. During the creation time, God created the earth, the heavens and the earth. Tetapi saya membaca pada ayat 16 itu bintang-bintang baru diciptakan. Yeah, but as I read in verse 16, the stars was created there in verse 16. Namun di surga pada tingkat yang kedua ada bintang-bintang. But you said before that when God created the heavens, at the time there are already stars. When God created. That's why. Okay. Good question. You're very smart. Ini luar biasa, ini pintar sekali. That's why I told you the word create. Okay, bara, not in every day, but in certain verse 21 and 26. Okay, there are some stars like a sun and moon. Okay, God did not create in verse 1. Ya, makanya seperti tadi saya sudah jelaskan, itu tentang penciptaan itu ada 2 kata ya, yaitu bara dan asa. Iya, jadi di dalam ayat yang pertama tadi itu menggunakan kata in verse 1 is bara. Yeah, bara. Iya, menggunakan kata bara. But here in sun and moons, God did not use bara. Iya, tetapi dalam tadi apa yang itu saudara kita katakan dalam ayat yang tadi yang dia katakan itu Allah tidak menggunakan kata bara, tetapi asa. You see? So now, as I told you, creation stories, I cannot even explain you fully for your satisfaction. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, itu penjelasan tentang penciptaan saya tidak bisa menjelaskan itu sepenuhnya. Itu sesuai dengan itu penjelasan yang detail seperti yang saudara inginkan. When your people ask you, you try not to explain everything in detail on this creation stories because you do not know. Ya, jadi ketika jemaah saudara menanyakan hal ini kepada saudara, ini tidak perlu menjelaskan dengan detail tentang penciptaan ini. And even do not argue with people. Ya, dan tidak perlu itu berargumen dengan orang lain. Even there are 3 theories on those 6 days. 6 days. Iya, bahkan ada juga 2 teori tentang penciptaan yang hari ke-6. Ke-6 hari penciptaan. Theories means though the theologians they imagine. Teori ini artinya para ahli teologi ya, itu mereka membayangkan atau memikirkan. Let me give you those 3 theories. Ya, saya mau menjelaskan tentang kedua teori ini. Some theologians believe those 6 days is same as our days here. 24 hours, Monday, 24 hours like that. Ya, beberapa ahli teologi itu menjelaskan seperti yang kita pikirkan itu tentang penggunaan waktu itu 24 jam itu satu hari pertama, terus 24 jam berikutnya itu hari kedua, seperti itu. Jadi mereka itu memikirkan seperti waktu yang kita gunakan sekarang. Second theory is this. Dan teori yang kedua, they believe that one day, first day is a million years. Teori yang kedua ini mengatakan bahwa itu hari pertama itu bukan 24 jam tetapi itu jutaan tahun. And second day
million Iya, years. dan hari yang kedua juga itu jutaan tahun. Third day, like that. Hari yang ketiga juga jutaan tahun. And third option, third theory is this. Dan teori yang ketiga, It says 24 hours a day. 24 jam First day. dalam sehari itu hari pertama. And between first day and second day, million years. And 24 hours. Dan di First day. antara hari pertama dan hari kedua itu berkisar jutaan tahun jaraknya. You make a story as you wish. Iya, saudara juga bisa membuat cerita sebagaimana saudara ingin. Okay? Iya. Okay, come here. Saya masih kurang. Come here. Turn around. Camera. Ya, masih kurang di dalam itu terang di situ berbicara tentang kemuliaan Tuhan menurut penjelasan itu. Ya, tetapi di situ tetapi di situ dikatakan Allah memisahkan terang dan gelap, maka jadilah pagi dan siang itu adalah hari yang pertama. Kalau memang God separated the light and the dark. Yes. Ya. Kalau bukan itu terang yang disebut itu matahari tadi, itu terang Allah, itu ayat itu masih berkelanjutan sampai di situ. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan, jadilah terang, jadilah gelap. Itulah hari yang pertama. Okay. You know, okay. That first day light is the glory of God. That is not my opinion. That's the common. Most theologians believe. Jadi terang itu yang dikatakan dalam hari yang pertama itu bukan dari saya sendiri, itu adalah pemahaman dari sebagian besar ahli teologi. You create your own theology. Iya, jadi saudara bisa menciptakan teori sendiri. Okay? So we don't know much about detail. Jadi sebenarnya kita tidak tahu secara detail tentang penciptaan ini. But you should know that first day light is the glory of God. Tetapi kita bisa mengerti bahwa terang yang dimaksud dalam ayat yang pertama itu menunjuk kepada kemuliaan Allah. Okay? That is not my theory. This is most theologian theory. Ini bukan dari teori saya sendiri, tapi inilah teori yang disampaikan oleh sebagian besar ahli teologi. More questions? Ya, mungkin saya bisa nambahkan sedikit. Itu artinya bahasa antromorfis, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Sebutan pagi dan sebutan siang, malam, siang itu adalah bahasa antromorfis, bahasa sebutan untuk bisa dimengerti oleh manusia. Iya, jadi teologi sebenarnya proses kita sendiri memahami sebuah kata-kata. Okay. But I'm so glad that you have many questions. That means that Bapak Saudara itu mengajukan banyak pertanyaan. Di surga tingkat 3 itu tadi Firdaus ya. Ya, Firdaus. Kalau saya dengar kata-kata Firdaus, saya jadi ingat tentang penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. The word paradise, I remember the word when Jesus was hung on the cross, the thief in his right hand. Ya, penjahat tadi itu seluruh kehidupannya dipakai untuk kejahatan terus menerus, dan pada saat menjelang kematiannya, menjelang kematiannya hanya dengan kata-kata Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau ke Firdaus. Maka Tuhan Yesus berkata juga, saat ini juga engkau dan aku ke Firdaus. Jadi saya jadi bingung nih, penjahat yang kehidupannya dipakai untuk kejahatan sepanjang hidupnya, maka dia masuk ke tingkat yang paling tinggi, saudaraku. Even though he spent his whole life doing great things, but in his end life, when he asked Jesus for mercy, and then Jesus raised him up to the third heaven. So how can this like? How can it? Sedangkan tadi Pak Uang itu cerita. Go ahead.
Sorry, Pak Bang tadi cerita bahwa ada seorang hamba Tuhan terkenal di Korea. Sangat terkenal sekali kehidupannya sehari-hari untuk pekerjaan Tuhan. Tapi pada saat dia dalam penglihatan dia di alam roh, maka dia melihat bahwa dia dikatakan bahwa kamu tuh masih tingkat dasar. Okay. Nah, ini sangat saya kurang tidak mengerti ini. Bisa dijelaskan? Now, I checked his name. Ya, he is a pastor. Saya melihat namanya di sini, pendeta dia adalah ini, Bapak inilah pendeta. How the pastor have that kind of question? Ya, bagaimana sebagai pendeta bertanya seperti ini? So now I need any pastor come here to answer to the question. Saya butuh ini di antara pendeta-pendeta yang ada di sini, tolong maju ke depan dan menjawab pertanyaannya. Our brother, come on, you come. Ya, tolong maju ke depan. You answer. Coba diulangi lagi pertanyaannya, Pak. Saya akan jawab, Pak. Okay, hold it. You answer. You yeah. have to answer. It's a very good question. Yeah. So that's your job. Pertanyaan saya gini, Pak. Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia itu. Berarti saya sudah ingat pertanyaan sampean. Intinya penjahat ini masuk surga waktu dia mau mati. Terakhir kali bersama-sama dengan Tuhan ke Firdaus. Gampang jawabnya itu. Bukan langkah yang pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Kalau selama ini kita puluhan tahun melayani Tuhan, di saat mau kita mati kita murtad yang mlebu neraka. Wes Pak, ngerti Pak? Nggak, saya masih tanya ini Pak. Tadi pendeta yang di Korea tadi, bukankah dia langkah terakhirnya? Ya, dia langkah terakhirnya dia masih tetap melayani Pak, masih tetap bekerja buat Tuhan. Bukan langkah terakhir dia meninggalkan Tuhan, tapi dia masih tetap bekerja di ladang Tuhan, bahkan dia sepanjang hidupnya. Ya. Kenapa? Oh boleh. Ayo, mari. Mau jawab banyak. Gini Pak, pendeta itu kan tidak dihukum mati dia, tapi penjahat ini dihukum mati, nggak ada kesempatannya untuk pergi menginjil lagi. Begitu Pak. Berarti yang tidak ada kesempatannya pasti dapat upah yang paling besar Pak. Itu Tuhan yang punya keadilan di situ. Oh ya, Tuhan berdaulat. Ya, dia yang berkuasa. Kalau Tuhan katakan masih bisa pergi menginjil, mungkin dia akan menginjil ke luar negeri, gitu loh Pak. Nggak usah dipersulit dengan sendiri, ya. Kuasa Tuhan, jadi Tuhan yang berdaulat. Ya kalau memang jawabannya itu Tuhan yang berdaulat, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Sudah itu semuanya ya Tuhan berdaulat, itu aja. Itu memang jawaban yang paling gampang lah kayak gitu. Tuhan, memang. You know, listen to me carefully. Ya, tolong dengar baik-baik. The purpose of God's creation, you and me. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. What is the purpose of His creation? Apakah tujuan penciptaan Allah? It said in Isaiah 43 verse 21, it said that. Dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 21. And he said, Isaiah 43 verses 7 and 27 and 21. Yesaya pasal 43 ayat 7 dan ayat 21. He said this, I created you to receive glory. Allah mengatakan, aku menciptakanmu untuk menerima kemuliaan. Glory means we have to acknowledge our God first. Kemuliaan artinya kita perlu terlebih dahulu mengakui siapa Allah. Now, that Korean pastor story, you know, why he is at the bottom? Iya, para pendeta yang tadi saya jelaskan tadi pagi, mengapa mereka dalam posisi yang bawah di surga, di Firdaus? Because for many years his ministry ended up with
seeking for his own glory. Ya, alasannya adalah karena sepanjang pelayanan mereka di dunia ini, tujuan pelayanan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan mereka sendiri, untuk mencari pengakuan bagi diri mereka sendiri. Once you are pastor, you're famous and big ministries, then ya, ketika saudara sebagai pendeta sudah menjadi terkenal dan memiliki pelayanan yang besar, and your name is known to everywhere, dan nama saudara dikenal di mana-mana, and you're living in a comfortable life, dan saudara tinggal dalam kehidupan yang mewah in the name of Jesus, dalam nama Yesus, then that pastor should be very careful. Ya, dan pendeta seperti ini harus berhati-hati, because he has been receiving glory karena in the dia name of telah Jesus. menerima kemuliaan bagi dirinya sendiri dengan memakai nama Yesus. You know Saint Paul, ya, saudara tahu tentang Rasul Paulus. he is very famous, Rasul Paulus dia sangat terkenal, but at the time when he lived, he was not famous. tetapi pada waktu itu ketika dia hidup, pada waktu itu dia tidak terkenal. He's been under the persecution all the time. Ya, Paulus mengalami banyak penganiayaan sepanjang hidupnya. No one want to be with him because he always, you know, he was in prison all the time. Ya, pada waktu itu sebenarnya Paulus tidak terkenal karena seringkali Paulus berada dalam penjara. And people around him said he is a failure. Iya, dan orang-orang di sekitar Paulus mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang gagal. But today many pastors seeking for his own glory. Tetapi saat ini banyak pendeta yang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. In the God's eyesight, if he takes it too much, he will put him in abyss. Iya, dalam pandangan Allah ketika pendeta seperti ini mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah, Allah akan menaruh atau mencampakkan dia ke abyss. Because what? If he violated the purpose of creation. Mengapa? Karena ini melanggar tujuan penciptaan. About the thief. Iya, mengenai pencuri yang tadi saudara tanyakan. This is the beauty of the gospel. Inilah keindahan daripada Injil. God will not look at your past. Allah tidak akan memperhatikan masa lampau saudara. God looks at you. If you accept Jesus as a savior, then you will be in the paradise. Iya, apa yang Allah lihat adalah apakah saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, maka Allah akan membawa saudara ke surga. You are saved, but over there in the kingdom of God, it's a class society. Iya, benar, walaupun saudara selamat, tetapi dalam kerajaan Allah, sebenarnya dalam kerajaan Allah itu ada tingkatannya. It's a reward will be given to you. Iya, ada upah, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Reward will determine where you are going to be at in the class society. Reward will determine. Ya, upah kita akan menunjukkan di kelas atau posisi mana, tingkatan mana kita akan berada nantinya di surga. Got it? Who was the man? Our brother. Oh, you. Jadi maksudnya tadi seperti dia jelaskan, pencuri ini walaupun dalam akhir hidupnya dia minta anugerah Allah dan Yesus itu menjawab kepada dia, engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus, tetapi di Firdaus pun masih ada tingkatan. Jadi walaupun dia masuk Firdaus, di Firdaus dia bisa saja posisi yang bawah. Karena dia tidak ada upah, karena tidak ada kesempatan untuk berbuat baik untuk Allah walaupun dia masuk ke surga. Iya, seperti itu maksudnya. Jadi bukan walaupun dia masuk Firdaus, itu tidak berarti dia ada di tingkat yang tinggi gitu, di surga. Iya, seperti itu. Dan pendeta yang tadi dia ceritakan, itu pendeta Korea yang itu melihat penglihatan di surga dan di neraka. Itu karena pendeta mereka, walaupun mereka melayani sepanjang hidup mereka, tapi tujuan mereka itu salah. Sebenarnya mereka walaupun melayani, tujuan mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri, untuk menerima pengakuan dari orang lain, untuk menerima kemuliaan dari orang lain, penghargaan dari orang lain, untuk diri mereka sendiri. Ketika pelayanan mereka besar, mereka terkenal, mereka akan menjadi sombong seperti itu. Jadi disitulah Allah nantinya tidak akan mengakui pelayanan mereka, karena mereka bukan melayani Allah sebenarnya, walaupun mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tujuan mereka salah untuk diri mereka sendiri. Jadi itu artinya mereka melanggar tujuan penciptaan Allah, karena tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Allah, bukan untuk diri sendiri. Seperti itu.
You know, our position in heaven will be determined by the degree of your likeness, your sanctification, your likeness of Jesus Christ. Ya, jadi kedudukan kita nantinya di surga itu akan ditentukan bagaimana kita hidup di dunia ini, seberapa jauh kita hidup kita, karakter kita menyerupai Yesus Kristus. Inilah nanti akan menentukan posisi atau kedudukan kita di surga. It will not be determined by the length of your service. Iya, kedudukan kita di surga itu tidak ditentukan seberapa lama kita melayani di dunia ini. It will not be determined by the degree of your ministry size. Iya. The volume of ministry. Iya, kedudukan kita di surga nantinya itu tidak ditentukan oleh ukuran seberapa besarnya pelayanan kita di dunia ini. It determined by your character inside. Iya. Tapi kedudukan kita itu ditentukan oleh karakter kita di dunia ini. Any other questions? Ya, masih ada pertanyaan lain? Ya, kami. Tentu kita sangat sepakat untuk meyakini bahwa ya, kita sepakat dan kita sudah yakini bahwa Yahweh adalah penyelamat. Itu sudah. Karena di dalam pengertian Yosua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Namun persoalannya, semua agama kan meyakini akan masuk surga. Iya kan? Nah, sering kita berhadapan dengan agama lain berkata tujuan kita itu sama. Kalau kita ngomong dengan orang Islam kan mereka tujuan kita sama, tapi jalannya berbeda. Maka saya katakan kita setuju kita di dalam Yesus selamat, tapi kita kan harus juga memberi jawaban kepada agama lain. Ya, yang saya tanyakan, kalaukah mereka berkata tujuan kita sama, itu karena memang PL-nya ada nama Allahnya. Itu kan yang menjadi persoalan. Karena Islam menyebut Allah, kita juga menyebut Allah, sehingga mereka katakan kita tujuan sama. Why they say like this? Because in Islam they call also Nah, Allah. And apakah also call Allah. That's why. Kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini, Pak Pendeta, tujuan kita sama, berani tidak kita berkata tidak? Sudah pernah mengalami seperti itu? Ini berhadapan langsung loh. Berhadapan langsung loh. Kalau mereka bertanya tidak sama, pernah tidak kita menjawab seperti itu? Apalagi dalam konsultasi dalam itu kan boleh mungkin iya, tapi kita lihat orangnya. Tapi kalau kita dalam forum memang sudah susah. Oke, saya singkat seperti ini. Kalaukah memang Alkitab kita itu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1, kenapa kok di sana disebut Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, sedangkan bahasa aslinya Tuhan apa? Bahasa aslinya berfirman pertama kali Elohim menciptakan. Kenapa menggunakan nama Allah? Ini pertanyaan dengan bahasa. Iya, pernyemahan bahasa Indonesia, karena kan sangat terkait dengan apa yang disebut yang dipercayakan oleh Islam. Karena saya pernah menerima selebaran daripada salah satu kelompok yang ada di Malaysia, tidak boleh orang Kristen menyebut nama Allah karena itu Allah mereka. I know. Allahnya orang Kristen adalah Yesus, Yosua. Ini pertanyaan saya di situ. I know. Allah. Now, see, listen. Ya, tolong dengarkan. The missionaries who came to your country made a mistake. Ya, para misionaris yang datang ke negara kita beberapa waktu lalu melakukan kesalahan. When they translated the Bible, they made a mistake. Alkitab, mereka membuat kesalahan. When they arrived here in Malaysia, ketika mereka tiba di Malaysia, it was their intention to convert, Muslims to Christianity. Ya, mereka memiliki tujuan untuk menobatkan orang Muslim ke Kristen. So they, instead of Elohim, Jehovah, we call that
they contextualize. Ya, jadi daripada menggunakan kata Elohim, mereka itu menggunakan kata Allah. Itu disebut dengan kontekstualisasi supaya mereka bisa menerima Injil. So they borrowed Islam God's name and making Christian God's name. Jadi para misionaris tersebut meminjam kata Allah mereka dan itu menggunakannya dalam Alkitab untuk memudahkan menjangkau mereka. That was a big mistake. Ini adalah kesalahan besar. They should have said this, Yahweh God. Mereka seharusnya menerjemahkan Allah Yehova, Allah Yahweh. Allah Yehova. Sorry. Allah Yahweh. That's why you are in trouble. Itu makanya saat ini kita mengalami masalah dengan terjemahan Alkitab kita itu Allah tadi. Allah? Nah, Yahweh. Adonai. Yeah. Now today, among those religious pluralists, liberal people, ya saat ini di antara pluralisme agama, penganut pluralisme liberal agama, people say Allah God and Jehovah God are the same God. Allah God, maybe you are talking about Muslim God. Muslim Allah. Ya, Allah dalam Muslim Allah dan Yehova, Allah Yehova dalam Kristen, agama Kristen, the same God. Itu adalah Allah yang sama. Itu penganut pluralisme agama itu percaya seperti ini. Even Roman Catholics officially believe in that. Ya, bahkan agama Roma Katolik secara resmi percaya pada konsep ini. Remember the last time John Paul II? Ya, ingat waktu yang lalu Johannes Paulus II. Johannes Paulus II. He visited Islam communities and mosques. Ya, dia mengunjungi komunitas Islam dan juga masjid-masjid. He officially claimed that you Islam brothers and sisters, you Islam, imams, your God and our God are the same God. So we are brothers and sisters. Ya, dia secara resmi mengatakan kepada para pemimpin Islam dan umat Islam bahwa Allah yang mereka percayai dan Allah Kristen itu yang kami percaya itu sama. Dia mengatakan seperti ini. So that is the official Roman Catholic position. Iya, dan sebagaimana kita tahu itu Yohanes Paulus II, dia memiliki posisi yang tinggi di dalam agama Kristen Katolik. In your book that we give you, over there it has a detailed. Bagian kepada saudara, di sana ada penjelasan. You have a detailed information about this. Iya, tentang hal ini. If you read it, then you will know. Iya, itu di bagian terakhir itu ada penjelasan tentang pluralisme agama dan tadi Yohanes Paulus II. Therefore, you pastors in this heavily saturated Muslim countries here. Iya, karena itu saudara-saudara sebagai pendeta yang di negara yang dipenuhi dengan agama Islam, it will be very difficult for you to convert the Muslims. Ya, saudara akan mengalami kesulitan untuk menobatkan mereka ke Kristenan. God, our God is an Almighty God. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. God knows you are in very difficult situation. Allah mengetahui bahwa saudara ada dalam keadaan yang susah. But do not afraid of that. Tetapi jangan takut tentang hal ini. All you have to do, you just present the gospel. Apa yang saudara lakukan hanyalah membagikan atau memberitakan Injil. And God will touch the person. Dan Allah akan menjamah orang tersebut. Don't argue with them. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Let God work in your ministry. Ya, biar Allah bekerja di dalam pelayanan saudara. Amen. Amen. Yeah. Allah God is not the God that Muhammad created. Ya, Allah sebenarnya dalam agama Islam itu bukan tidak diciptakan oleh Muhammad. Before Muhammad, bahkan sebelum Muhammad lahir, his Saudi Arabian, his tribe called Quraysh.
Saudi Arabia atau suku ini dari mana Muhammad lahir, yaitu suku Quraisy. Ya, suku Quraisy. Quraysh tribal God's name was Allah. Ya, nama Allah yang disembah oleh suku Quraisy ini adalah Allah. Before the birth of Dewa. Dewa. Before the birth of Muhammad, sebelum Muhammad lahir, those Quraysh tribes people believed in 360 different gods. Ya, suku Quraisy ini percaya kepada 360 dewa atau Allah ya. Okay. Allah. No. 360 gods. Yeah. Don't say Allah, say God. 360 dewa, karena God itu kalau diterjemahkan dalam Indonesia juga Allah juga, tapi ada juga bisa diterjemahkan juga dewa. Jadi makanya saya kadang bingung, dewa. Apakah maksud dia Allah atau dewa? Iya. Tapi dia bilang jangan itu sebut Allah, itu adalah dewa. Okay. 360 dewa. Out of 360 dewas, the one God name was Allah. Ya, dari antara ke 360 dewa ini ada satu dewa yang bernama Allah. When Muhammad created Islam religion, he casted out all 359 gods, only pick up Allah. Ya, jadi ketika Muhammad menciptakan agama Islam, dia membuang ke 359 dewa tadi dan ia hanya mengambil satu saja, yaitu Allah tadi. You know, even Muhammad's father's name carries Allah name. Ya, bahkan nama Bapa Muhammad sendiri itu memakai nama Allah. Muhammad's father's name before the birth of Muhammad, his name was Abdullah. Ya, nama itu Bapa Muhammad itu bahkan sebelum Muhammad lahir itu adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Yeah. So you say Abdullah. Abdullah. There is Allah there, Allah. Tapi itu ada Allah di sana sebenarnya. Because Allah name it's been there long time, even before the birth of Muhammad. Karena mereka telah memakai nama Allah tadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan sebelum Muhammad lahir. So Muhammad just pick up the name Allah. Jadi Muhammad dia hanya itu mengambil nama Allah tadi dari antara ke 360 dewa. You know that Allah, okay? So it's different from our Christian God. Jadi Allah tadi itu yang diyakini Muhammad itu berbeda dengan Allah orang Kristen. The Allah is an idol God, okay, one of the idol God in Saudi Arabia. Ya, jadi Allah tadi, nama Allah tadi itu adalah satu dari ke 360 dewa yang ada di Arab Saudi. It's very sad to me why in the Nation Christian Bible use the name Allah. Ya, jadi saya sendiri sangat sedih melihat Alkitab Indonesia itu diterjemahkan kata Allah. That's a big mistake. Ya, kesalahan yang besar. Jehovah. Iya. Iya, seharusnya Jehovah. harus memakai kata Jehovah. So when you go back to your church, you have to teach your people instead of calling Allah, call Jehovah God. Jadi, Jesus. iya, ketika saudara kembali dalam pelayanan saudara, saudara perlu menjelaskan hal ini kepada jemaat saudara bahwa itu Allah itu adalah Jehovah. Jadi lebih baik menggunakan kata Jehovah daripada Allah. There's no name Allah in the Bible. Tidak ada nama Allah di dalam Alkitab. Any other question? Ya, masih ada pertanyaan? Tadi dikatakan mengenai bahasa atau kata-kata dari Allah diganti Yahweh atau Yehova atau Adonai. Sedangkan bahasa Indonesia yang kita terima, Alkitab yang kita terima dalam bahasa Indonesia itu Tuhan itu disebut dengan Allah. Dan tadi dikatakan juga diartikan bahwa Allah itu adalah salah satu nama dewa dari Arab. Yeah, but it's explained before the name of Allah is one of the gods in Saudi Arabia. Ya. Sedangkan tadi dibilang itu adalah salah bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa itu nama Allah. Kenapa
Alkitab kok dipakai nama Allah untuk bahasa Indonesia menyebut nama Tuhan. Ya, pengertiannya begini. Pertanyaan saya adalah, kalau itu memang salah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang sudah mempercayai sedemikian lama mereka menyebut nama Allah? Ya, apakah itu mempengaruhi keselamatan mereka? So the question is we already translate our Bible and use the name of Allah. So if we continue using the name of Allah, is it affected our salvation or faith in Jesus by continue using this name of Dan apakah kita harus mengubah? That's good question. Saya bisa jelaskan sedikit tentang tata bahasa, sempat diperdebatkan waktu tahun 1991 tentang hal ini juga di Indonesia. Karena Indonesia ini terpengaruh dengan berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Arab sangat mempengaruhi. Kemudian bahasa China, Belanda, Jawa sendiri, dan bahasa-bahasa rumpun itu mempengaruhi. Nah, hal itu dimasukkan dalam kategori bahasa serapan. Oke, disebut bahasa serapan. Jadi Allah waktu itu diputuskan berbeda dengan Islam, menyebutnya yaitu Allah. Jadi Allah dan Allah. Dan di dalam catatan Alkitab kita, di bagian terakhir di sana dijelaskan kamus Alkitab. Oke? Bagian terakhir adanya Allah Yehova atau Yahweh. Nah, jadi hanyalah pengertian kita secara dialektika, etimologi bahasa. Jadi inilah yang sangat sulit apabila kita langsung mengeklaim ini perlu adanya undang-undang, perlu adanya perdebatan yang penataan ulang yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itulah sebabnya bahasa serapan ini masuk dalam kategori pemisahan-pemisahan tertentu tergantung pemahaman kita. Yang penting ada footnote atau catatan kaki. Okay, I understand. Yes. Footnote. Okay. Yeah. You see, it's not the problem. It's not the problem only, in your country. Ya, masalah seperti ini bukan hanya di Indonesia saja. Now, for instance, in Hindu country, ya, sebagai contoh di negara-negara Hindu, one of the Hindu god is a Burmishu. They call Burmishu. Salah satu dari dewa yang disembah oleh penganut agama Hindu adalah Burmishu. Yeah, Indians and Nepalese who are Hindu people. Ya, orang India dan orang Nepal, mereka beragama Hindu. They translated Christian God Burmish. Ya, mereka menerjemahkan Allah Kristen Burmish. So that's a Hindu God's name. Ya, tapi itu adalah Allah Adewa dalam agama Hindu. You see, because those missionaries who try to convert, the Hindu people to Christianity, so he used the name. Ya, karena para misionaris yang datang ke India dan Nepal, ya, mereka berusaha itu untuk menubatkan mereka ke Kristenan, karena itu mereka memakai kata tadi. Now, Korea is the same. Ya, Korea juga sama. Protestants said only one God. Only one God. Roman Catholics say one in heaven. Jadi agak berbeda di Korea, itu agak berbeda. Orang Korea denominasi Protestan dan Katolik itu menggunakan kata yang berbeda tentang Allah. Jadi Katolik, denominasi Katolik, ketika mereka menyebut Allah menggunakan kata Hanenim. Hanenim artinya seorang yang ada di surga. Tetapi denominasi Protestan mereka memakai kata Hananim. Itu artinya satu-satunya Allah. Nah, ini memang agak sulit untuk dijelaskan. We cannot change the name. Ya, jadi kita tidak bisa mengubah nama. But as he said, sebagaimana tadi Pak Umar sudah jelaskan. In your Bible it should be, open bracket or any footnote said that, explain what that is. Iya, itu makanya itu perlu penjelasan seperti footnote itu menjelaskan Allah ini siapa. Makanya Allah tadi kalau dalam penjelasan tadi dalam kamus itu Allah itu adalah Jehovah. Therefore, you as a pastor,
it is your job to teach people. Ya, karena itu sebagai pendeta ini adalah tanggung jawab saudara untuk mengajarkan kepada jemaat saudara atau orang lain. Amin. Yeah. Okay. Finish. Ya. Yeah. Kita akhiri session kita malam hari ini. Kita sudah belajar tentang the essence of Christianity atau intisari dari kekristenan, yaitu dari bagian pertama sampai bagian ke-15. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.